Oke, baik. Insya Allah sudah terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu semua. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00, kita akan memulai Zoominar Ahli Hama Batch 40. Oke, Insya Allah kita sudah sampai di Batch 40 untuk Zoominar dari platform Ahli Hama. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah sebagai moderator pada Zoominar siang sampai sore hari ini. Salam kenal Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu teman-teman peserta Zoominar yang sebelumnya sudah hadir di batch-batch sebelumnya ya. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua? Bagi yang menjalankan ibadah puasa, bagaimana puasanya? Apakah masih full? Dan hari ini tentunya masih menjalankan ibadah puasa ya. Jadi sambil kita puasa, kita juga bisa belajar tentang pengendalian hama bersama dengan Prof. Intan. Oke, baik. Nah, ini peserta tentunya akan semakin banyak nanti semakin siang. Dan sebelumnya saya ingin share preview Zoominar pada siang hari ini. Nah, jadi di tanggal 14 Maret 2025 pukul 14.00 dimulainya kita akan belajar gitu ya tentang pengendalian hama khususnya topiknya adalah hama dan kontaminasi silang. Ancaman serius bagi produk Anda yang akan disampaikan langsung oleh pes expert dari ahli hama yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD atau bisa kita sapa dengan Prof. Intan. Oke, jadi di Zoominar kali ini kita akan terbagi ke dalam dua sesi, yakni materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Prof. Intan. Kemudian juga akan ada sesi diskusi serta tanya jawab. Nanti untuk diskusi dan tanya jawabnya bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau kolom chat. Oke, nah itu tadi tentang preview Zoominar pada hari ini. Kemudian saya juga ingin menginformasikan bahwasanya minggu depan Bapak Ibu semua, tanggal 18 sampai 19 Maret 2025, hari Selasa dan Rabu, ini kita akan ada Integrated Pest Management Mastery atau online training untuk belajar pengendalian hama mulai dari nol dengan pest expert, trainer yaitu Prof. Intan serta Dr. Lin. Nah, karena kita sudah akan dilaksanakan di minggu depan, ini tinggal kita buka seatnya kurang lebih 5 ya, nanti akan diinfokan oleh tim admin. Nah, nanti apabila Bapak Ibu yang sebelumnya belum berkesempatan gitu ya untuk join di seminar di Integrated Pest Management Mastery atau IPMM, maka bisa join di bulan ini karena kita akan segera melaksanakannya pada tanggal 18 sampai 19 Maret. Oke. Kemudian, selain ada Zoominar, lalu ada IPMM, di Aliyama kita juga ada in-house training untuk perusahaan-perusahaan yang ingin gitu ya, mentraining karyawan atau staff, sehingga nanti dari Prof. Intan maupun Dr. Lin bisa diundang gitu ya, untuk bisa melatih dari karyawan dari Bapak Ibu semua. Oke, baik. Jadi ada online training, kemudian offline training, lalu kita juga ada e-course tentang pengendalian hama merayap, terbang, dan juga fumigasi. Oke, di Alihama kita juga banyak sekali platform yang menyediakan informasi-informasi secara free. Ada e-book, lalu juga ada sosial medianya di YouTube, kemudian Instagram, serta TikTok.
Nah, Bapak Ibu yang belum follow bisa di-follow supaya tidak ketinggalan info. Kemudian juga Bapak Ibu yang belum join grup bisa juga join grup. Nanti di kolom chat akan dikirimkan oleh admin dari Ahli HAM. Oke, baik. Selanjutnya, saya izin Bapak Ibu yang baru pertama kali join, mungkin ya, kemudian yang sudah pernah join juga, saya ingin kembali memperkenalkan profil trainer yang akan menjadi narasumber pada hari ini, yaitu Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah pest expert, guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah lulusan bidang entomologi PhD dari University of Illinois Urbana-Champaign, USA. Beliau ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional, beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Kemudian juga beliau sangat berpengalaman ya, lebih dari 20 tahun sebagai trainer. Lalu berpengalaman juga bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate. Jadi untuk pengetahuannya ini sangat-sangat ahli di bidangnya. Di perusahaannya yakni The Wellcome Foundation Ltd dan Illinois Natural History Survey, Illinois, USA. Baik, itu tadi kita berkenalan dengan narasumber pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya gitu ya secara lebih dalam, itu kita ada fasilitas untuk free konsultasi apabila ada masalah hama gitu ya yang ingin diselesaikan. Bagaimana ahli hama bisa membantu Bapak Ibu semua nanti bisa diagendakan di free konsultasi. Oke, nanti infonya yang valid gitu ya di-share oleh admin ahli HAM. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ini biasanya kita sapa-sapa terlebih dahulu gitu ya. Siapa aja yang masuk di sesi Zoominar kali ini dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, ini dari industri apa saja. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin berkenalan terlebih dahulu bisa menuliskan di kolom chat karena nanti dari trainer Prof Intan biasanya akan menyapa juga, membaca juga gitu ya, bisa melihat siapa saja yang hadir di Zoominar pada hari ini. Oke, mungkin bisa dituliskan itu ya. Saya melihat tadi yang sudah menuliskan ini ada Bapak Ibnu Bagas Salman Jaya, salam kenal Bapak Ibnu. Lalu ada Bapak Agung Wibowo, salam kenal Bapak Agung. Oke, nah yang lain boleh menuliskan ya untuk formatnya, nama, kemudian asal daerah, lalu industrinya apa gitu ya. Kita absen ada dari mana saja yang hadir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin ada yang di luar Indonesia gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu sebelum kita mulai untuk sesi materi. Oke, izin saya bacakan di kolom chat ini sudah ada ya ada salam hormat, Prof. Saya Ardi dari Pelabuhan Dumai. Oke, salam kenal. Kemudian, oh ya, salam kenal Kak. Ya, salam kenal Kak Ibnu. Lalu dari Bapak Teddy sebagai aplikator pest control. Kemudian Bapak Agung dari Cimanggis. Bapak Aris ini dari Padang. Oke, Royal Asia Food and Beverage. Bapak Afif dari Jawa Barat, Industri Frozen Food. Oke, salam kenal. Salam semangat, izin bergabung dari Bapak Wisnu. Ya, baik. Oke, salam kenal juga Bapak Indra dari Tangerang di industrinya industri kosmetik. Oke, baik. Karena
Prof. Intan sudah bergabung di Zoom kali ini. Kita bisa memulai sesi Zoominar Ahli Hama Jumat 14 Maret 2025. Kepada Prof. Intan, saya persilahkan. Apakah suara saya sudah Masih, Mbak Indah. terdengar masuk? Oke, Suara saya baik, jelas nggak? Prof. Jelas, Prof. Oke, terima Sudah kasih. masuk. Oke, bentar. Ya, baik. Bapak Ibu boleh juga ya sambil menuliskan untuk kenalan di kolom chat nama asal daerah dan industrinya apa. Oke, Apakah saya sudah persilahkan. muncul? Sudah muncul, Prof. Oke, terima kasih. Jadi, Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. saya akan bicara sebentar mengenai apakah hama yang sering mengkontaminasi, tapi dalam hal ini kontaminasi silang yang bisa bermasalah bagi produk-produk yang dihasilkan, baik itu produk makanan ataupun produk kosmetik, produk farmasi dan sebagainya, gitu ya. Di bagi yang baru bertemu, salam kenal, saya ingin sharing beberapa hal pada siang ini. Jadi tujuan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai ancaman hama dan yang disebut kontaminasi silang itu bagaimana. Kemudian bagaimana hama ini berkontribusi terhadap kontaminasi silang. Jadi juga kira-kira masalahnya bagaimana kalau ada hama ini. Nanti saya akan berikan contoh-contoh yang dari dunia nyata, kejadian-kejadian di mana ini memang bermasalah besar. Nah, kemudian saya akan berikan satu penjelasan sedikit mengenai bagaimana cara melakukan pencegahan dan pengendalian. Tentu saja ini semuanya sifatnya adalah pengenalan, pendahuluan, tidak mendalam, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita tahu hama itu definisinya apa? Hama itu adalah segala macam organisme yang kehadirannya tidak kita inginkan. Kenapa tidak kita inginkan? Ya, karena merugikan, membuat kita tidak senang, membuat orang lain tidak senang. Merugikan dari segi apa? Bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi kesehatan, bisa dari segi kenyamanan. Jadi semua yang kita anggap merugikan itu sehingga hama perlu dikendalikan. Apalagi kalau kita bicara yang hari ini secara khusus masalah yang sebenarnya berbeda dengan hama yang secara langsung. Tapi ini akibat dari dampak si hama ini yang bisa mempengaruhi produk-produk yang dihasilkan. Kira-kira demikian, Bu dan Bapak. Jadi ini selalu menjadi pertanyaan, mengapa hama datang? Misalnya Ibu dan Bapak punya rumah yang atau yang baru dibangun, selama ini selama belum didiami tidak ada masalah, kecuali mungkin ada rayap, tidak ada lalat di sana, tidak ada nyamuk, tidak ada kecoa, tidak ada tikus. Ya, karena antara lain tidak ada makanan begitu, tidak ada makanan. Nah, apalagi kalau kita bicara industri makanan itu semuanya makanan ada semua. Nah, bagi tempat yang ada semua, jadi si hewan ini akan senang sekali karena makanan tersedia, air tersedia, apalagi dia punya tempat tinggal yang tersedia yang disediakan oleh kita, yang jauh lebih nyaman dibandingkan kalau mereka ada di hutan misalnya. Karena mereka di sana menghadapi hujan, badai, panas, dingin, ada predator dan sebagainya. Begitu kita ada manusia, kita menyediakan tempat untuk mereka sehingga mereka hidup dengan bahasa Inggrisnya semuanya tersedia oleh kita, all you can eat begitu. Jadi ini menjadi penting pemahaman ini. Sehingga kalau kita menghadapi masalah dengan yang namanya hama, kalau kita bisa mengurangi salah satu saja, itu hama mudah-mudahan tidak datang atau sudah datang pun akan pergi. Karena dia perlu memperoleh misalnya makanan banyak, tapi tidak ada air. Nggak bisa juga mereka. Walaupun ada yang tahan
Hama ini luar biasa. Ada hama gudang yang tahan tidak makan untuk waktu yang lama gitu. Juga bisa memperoleh air dari udara begitu. Jadi luar biasa begitu si hama ini. Jadi kadang-kadang kita bingung juga. Misalnya beli beras, beli kacang hijau, sampai rumah saya tidak ada masalah, tapi tidak begitu lama kok ada kutunya gitu. Nah, karena hama itu mereka mampu memperoleh makanan jelas, dan di situ juga ada kelembaban yang mereka bisa memperoleh dari sana tempat itu ya gitu. Nah ini jadi kembali ada sumber makanan, kemudian ada tempat berlindung dan bersarang, kelembaban dan air. Jadi em, yang perlu saya sampaikan, kita tidak bisa berpikir seperti manusia kalau kita bicara tentang hama, cara hidupnya. Karena kalau manusia tidak makan, minum untuk berapa hari, repot. Misalnya kecoa, ibu dan bapak itu bisa tahan. Tapi sebenarnya kalau kecoa tidak begitu tahan, misalnya saja kutu busuk, itu bisa berbulan-bulan tanpa makan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak akan mati begitu. Termasuk beberapa jenis dari kumbang yang larvanya menyerang butir-butiran, itu bisa juga mereka tanpa makanan masih bisa hidup bertahan begitu. Jadi luar biasa begitu, ya. Nah, tiga hal ini penting, utamanya yang paling umum adalah tiga hal ini. Tapi khusus kita bicara tentang bagaimana di tempat eh, misalnya produksi makanan yang bisa bermasalah. Nah ini kenapa makin banyak misalnya pabrik makanan. Nah, kita sudah buat supaya di dalam pabrik itu bersih semua. Tapi bagaimana barang yang datang? Apakah kita periksa barang yang datang dan pergi gitu? Nah, ini juga memerlukan keahlian karena begitu datang mungkin yang ada baru telur serangganya begitu. Jadi belum belum menetas kan gitu. Sehingga ya tidak ada masalah. Nah, kadang-kadang juga karena kalau kita lihat secara manusia ini nampaknya sudah bersih ini. Sampah sudah bersih. Tapi kalau dari kacamata serangga atau tikus itu masih banyak makanan tersedia. Jadi itu terjadi. Nah, kemudian kita bicara juga tentang apakah selama ini sudah ada cara pengendalian hama. Yang sering terjadi ini adalah sayangnya kalau ada masalah baru kita sibuk. Padahal kalau kita bicara pengendalian, ya sama juga kalau kita jaga kesehatan kan kita menjaga kesehatan. Sudah sakit baru ke dokter gitu. Tapi jangan juga nunggu sudah sakit. Tapi harus kita jaga kan jangan sakit. Dokter gigi jangan sampai bengkak baru kita ke dokter gigi kan makin sakit kalau begitu. Jadi bagaimana mencegah. Nah, itu poin-poin yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, ini adalah bicara tentang dampak ekonomi hama dan kontaminasi silam. Ini seluruh dunia, Ibu dan Bapak. Jadi ini saya ambil dari berbagai data, terutama dari Amerika, Eropa, Australia. Jadi memang dampak karena hama itu sekitar 15 sampai 20% kasusnya begitu. Jadi banyak sekali dan kerugian ekonominya ya kita bisa bisa tahu begitu karena orang makin ke sini makin tidak mau ada kontaminasi, ada serangga, ada segala macam tidak mau kan gitu. Nah, dalam industri makanan saya tulis di sini penarikan produk atau produk recall itu adalah tindakan resmi yang dilakukan. Jadi untuk menghapus produk yang mungkin terkontaminasi sudah jelek. Nah, ini biaya dikeluarkan oleh ya produsen itu. Dan ini sudah biasa di negara maju. Karena kalau tidak ya mereka juga bisa kena penalti, tapi juga produknya bisa mendapatkan kesan yang tidak baik dari klien kan begitu. Tadi saya baca di berita ada restoran di China kalau tidak salah itu bukan karena kontaminasi produknya diakibatkan oleh serangga, tetapi itu menurut saya jahat sekali karena ada pengunjung yang mengencingi apa supnya atau bagaimana sehingga ya orang lain jadi terkena. Nah, itu yang mereka lakukan mengganti kerugian. Tapi kita tidak bicara itu. Saya hanya menyampaikan ada hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita tidak paham juga. Gitu. Jadi ini produk recall itu sesuatu yang
kadang-kadang perlu dilakukan. Nah, untuk mencegah ini bagaimana? Ya kita upayakan agar penyebab dari produk recall ini ya bisa kita hindari begitu ya. Karena kalau tidak di recall itu bisa menimbulkan risiko kesehatan, keselamatan bagi konsumen, baik akibat kontaminasi ataupun masalah lain. Jadi ini datanya. Ini 15-20% produk ditarik karena kontaminasi hama dan patogen. Salmonella itu selalu banyak sekali ya. Apalagi di Indonesia kita sering terkena, bukan kita ya, mohon maaf, Pak, yang terkena penyakit tifus itu Salmonella typhosa itu. Kemudian Amerika juga FDA mencatat mereka 14% recall makanan disebabkan oleh field adulteration. Jadi maksudnya jadi menjadi kotor aja gitu. Ya karena ada hama di situ. Jadi kekotoran itu bisa karena ada bulu dari tikus, ada kaki serangga yang putus apa segala macam, sayap segala macam. Kemudian FSIS itu adalah Food Safety di Amerika juga ya, Food Safety and Inspection Services. Jadi mereka melaporkan bahwa sekitar 10-15% recall daging dan unggas akibat investasi hama. Jadi serius sekali. Sehingga ya untuk itu perlu inspeksi ketat. Tapi tentu yang disebut inspeksi ini termasuk um, pencegahan begitu. Jadi monitoring terus-menerus. Itu yang perlu dilakukan. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian ini contoh nyata. Ini lagi-lagi contohnya di Amerika. Jadi 2010, 15 tahun yang lalu, ini laboratori Abbott ini menarik kembali hingga 5 juta kemasan susu formula. 5 juta, banyak sekali. Karena ada kumbang kecil atau larvanya. Nah ini larvanya ini yang saya ambil gambarnya itu, Trogoderma, ini luar biasa. Yang memakan itu bukan larvanya. Sorry, yang memakan bukan dewasanya. Dewasanya hidup hanya beberapa hari, tapi larvanya berbulan-bulan. Tapi larvanya ini yang memakan makanan itu bisa hidup bahkan tanpa, jadi bisa puasa lama. Sekarang bulan puasa, kita puasanya kan ya sudah ada aturannya, siang hari saja begitu. Tapi ini hewan ini bisa bertahan untuk beberapa waktu gitu. Jadi sulit sekali. Tetapi kita bicara tentang kontaminasi. Mungkin saja yang dimakan sedikit, apalagi kalau dimakannya banyak. Ada satu dua saja bisa masalah. Karena walaupun FDA menyatakan belum tentu ada risiko kesehatan, tapi kita bicara ini makanan bayi. Jadi mungkin ada masalah demikian. Jadi ini mereka tarik banyak sekali. Bayangkan 5 juta kemasan susu formula dan dia ganti. Dan itu eh, kadang-kadang kalau kita baca juga di berita ada mobil yang ditarik. Kemudian mobilnya ini juga yang terkenal itu Elon Musk, Tesla itu beberapa yang masalah ditarik, banyak yang ditarik gitu. Nah, kemudian IKEA ini produk terkenal kan di Indonesia juga ada. Jadi 2018 mereka menarik kembali permen marshmallow. Jadi karena akibat investasi tikus. Jadi pelanggan disarankan untuk mengembalikan produk tersebut ke toko IKEA terdekat atau segera membuangnya. Nah, kalau mengembalikan orang malas juga. Tapi kalau membuangnya ya, tapi ya mestinya ada kerugi, ada ganti rugi kan sudah beli kan begitu. Nah, ini adalah kasus-kasus yang mungkin saja terjadi di kita gitu. Jadi mungkin ada kasus-kasus. Nah, kalau di kita saya pernah dengar adalah produk yang ditolak saja begitu akan dikirim, diekspor itu ditolak karena ada kontaminan begitu karena hasil pemeriksaan dari auditor dan sebagainya kan itu ada dari lembaga yang melakukan pemeriksaan. Nah, ini kembali tadi sudah sampaikan saya secara umum ini mengapa mengapa selalu kita mengapa ada hama ya sehingga eh, karena ini kalau namanya transfer kontaminan secara tidak sengaja ini itu namanya apa ya kontaminasi silang begitu. Jadi kalau misalnya saya sakit di rumah sakit, kemudian saya bisa terkena kontaminasi silang. Sebenarnya saya masuk karena kena demam berdarah, tapi kemungkinan dari makanan yang sendok yang saya makan itu
atau nasi yang saya makan itu sudah terkontaminasi oleh salmonella misalnya. Jadi saya udah kena demam berdarah, kena tifus pula. Begitu. Jadi ini kira-kira kontaminasi silang itu demikian. Jadi secara tidak sengaja begitu ya, baik biologi, fisik atau kimia dari satu sumber ke sumber lainnya. Dan ini masalah amat amat serius karena ya kadang-kadang terlewat terjadinya di mana. Jadi bisa bakteri, bisa virus begitu. Hama sebagai pembawa kontaminasi. Tikus, kecoa, lalat, dan hama produk tersimpan dapat membawa bakteri, virus, dan alergen yang berbahaya bagi industri, bagi yang berbahaya begitu. Kalau bakteri kita sudah tahu, virus ibu dan bapak yang mengikuti kemarin berita meninggalnya bintang film Amerika Gene Hackman dan istrinya itu. Nah, istrinya tuh meninggal karena hantavirus. Hantavirus itu dibawa oleh si tikus begitu. Jadi bayangkan bisa demikian. Alergen, kecoa, kadang-kadang tikus juga bawa alergen untuk pihak-pihak tertentu yang rentan, yang bisa masuk makanan, ya kemudian bisa terkena alergi dan kalau yang rentan itu bisa berbahaya. Jadi ini adalah industri dengan risiko tinggi adalah industri makanan dan minuman. Nah, produk akhir terkontaminasi. Nah, akibatnya bisa membawa penyakit. Nah, kembali dari industri makanan minuman, industri farmasi. Jadi bisa mengakibatkan kontaminasi yang karena ya kelalaian kita dan sebagainya. Jadi bisa membahayakan pasien dan produksi obat. Jangan sampai yang produk yang dihasilkan itu memang ini banyak yang tidak kasat mata begitu. Karena kita bicara tentang bakteri, tentang virus gitu ya, tidak kasat mata. Kalau industri makanan kadang-kadang terkontaminasi itu selain ada yang bawa penyakit, ada juga ya misalnya ini si apa ada bulu dari eh, atau sayap serangga lah, mungkin ada kakinya atau yang apa segala macam itu kadang-kadang terjadi. Saya pernah memeriksa pada waktu dari satu industri yang minta saya identifikasi ini apa sebenarnya begitu. Intinya sudah terkontaminasi dan itu produk-produk itu bisa ditolak ya apabila mau dijual. Dan kalau perhotelan jelas eh, ini semuanya bisa merusak kepercayaan pelanggan sebenarnya. Dan zaman sekarang masalahnya dengan adanya ini telepon pintar dengan media sosial, WA segala macam bisa begitu cepat menyebar ya. Nah, kemudian juga kalau gudang itu investasi hama di fasilitas penyimpanan dapat menyebabkan penarikan produk dalam skala besar. Nah, ini kadang-kadang mengapa quality control itu perlu benar-benar dilakukan mulai barang itu bahan baku masuk diproses sampai akhirnya nanti begitu akan dipasarkan misalnya kan. Nah ini contoh lagi saya ambil dari Amerika. Ini data mereka, ini datanya baru kemarin nih saya ambil tanggal 11 Maret. Jadi di sini adalah ada berbagai merek, di sini berbagai merek. Ini ada satu merek Copenhagen. Jadi di sini dikatakan karena ada masalah dengan roden, roden itu tikus. Ada masalah dengan tikus, ada masalah dengan tikus. Jadi banyak sekali. Ini malahan si satu produk ini diterminasi begitu. Jadi tidak tidak boleh ada lagi begitu. Yang lainnya ya harus di recall karena dikatakan karena eh, potensial kontaminasi oleh salmonella dengan adanya aktivitas tikus di tempat distribusi begitu. Nah, di distribusi juga ini juga macam-macam begitu. Jadi masalahnya amat serius Ibu dan Bapak. Tentu saja ini memerlukan keahlian banyak pihak begitu. Nah, saya bicara dari hamanya saja. Tapi tentu Ibu dan Bapak ada beberapa yang lebih tahu dari saya bahwa namanya kalau di pabrik makanan gitu. Semua eh, terlibat begitu untuk membuat makanan itu bebas dari berbagai kontaminan. Jadi eh, tadi sudah saya sampaikan bahwa industri investasi hama telah menyebabkan kenaikan produk, terutama dalam industri makanan. Jadi kasus-kasus konsumen yang melaporkan bukan hama yang kemudian muncul. Jadi zaman sekarang
konsumen itu, kemudian Bapak juga tahu bahwa sudah semakin punya kesadaran. Dalam arti kalau mereka menerima produk yang mereka pikir tidak sesuai dengan yang diharapkan, mereka segera melapor. Dan sekarang mungkin tidak melapor segera, tapi cerita kepada kawannya, cerita kepada ini, melalui media sosial, divilarkan segala macam. Jadi masalah, gitu. Jadi ini masalah besar dari segi ah, ekonomi, gitu ya. Nah, tadi saya sudah bicara tentang patogen, kontaminasi. Nah, sedangkan kontaminasi fisik itu adalah ya tadi sisa-sisa serangga begitu. Kadang-kadang ada kakinya, ada bulunya, ada sayapnya, macam-macam begitu. Nah, bukan berbeda dengan serangga yang kalau kita di rumah itu kita ada lalat, kita tidak senang kan. Tapi ini di sini bagian dari lalat itu sudah jadi masalah karena merupakan kontaminan dan aturannya amat, amat ketat di bidang. Nah, tentu saja untuk mencegah. Jadi kembali, namanya pengendalian itu, kesalahan yang sering terjadi adalah apa? Sudah terjadi baru kita sibuk memanggil sana sini dan datang dengan alat semprotan. Itu jadi masalah. Tapi perlu kita melakukan inspeksi rutin, lakukan sanitasi dengan tepat. Dan staf itu perlu diberitahu di mana cara menemukan hama itu, mengapa hama itu ada di sana, datangnya dari mana. Nah, itu perlu ada pengetahuan, perlu ada pelatihan, sehingga mereka bisa tahu untuk mencegah hal ini. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar produk ini bisa dijaga dan kepercayaan konsumen adalah number one. Itu perlu dilakukan, Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah sumber kontaminasi. Ini saya ambil dari jurnal Science Direct, jadi tentu banyak sekali Ibu dan Bapak yang berkiprah selama ini di food industry tahu dari bahan baku, dari air bisa terkontaminasi, dari udara, dari debu, dari tanah, dari sisa kotoran segala macam. Kemudian begitu ini ditangani, kemudian pada waktu packaging. Tapi penekanan saya adalah lebih kepada hewan-hewan ini. Hewan-hewan ini. Karena hewan-hewan ini selain tikus, serangga banyak sekali mudah lupa. Kemudian ada juga kucing, anjing dan sebagainya, burung begitu. Jadi yang namanya hama kembali mudah apa? Kenapa kucing ada di sini? Kucing memang untuk sebagian orang merupakan hewan kesayangan. Itu adalah kucing yang dipelihara. Jadi kalau ibu dan bapak punya hotel, saya pernah menangani itu memberikan saran, ternyata kucing itu bawa penyakit, bawa kutu kucing, sehingga dan sulit sekali dikendalikan. Itu amat merugikan. Anjing juga kadang-kadang, burung itu banyak apa, bertengger dan mengeluarkan ininya, apa, mengeluarkan kotorannya dan kadang-kadang burung ini bawa penyakit juga. Apalagi kalau kita bicara rodent, tadi saya katakan bisa bawa virus atau penyakit salmonella juga dia bisa bawa. Serangga juga bisa. Jadi tikus ini adalah sumber. Dari mana? Urin. Sekarang kan banyak musim hujan ini. Jadi kalau di Jakarta ada kasus-kasus hantavirus begitu. Ya, leptospirosis begitu. Leptospirosis. Jadi karena urinnya kemudian terbawa air dan kalau fesesnya itu yang bisa ekstrimnya ada hantavirus di situ. Nah, rambut, gigitan dan jejak kaki itu kan jadi kontaminan. Tapi kalau kalau di makanan itu sisa urin, sisa feses, rambut segala macam itu jadi kontaminan. Penyakitnya macam-macam. Nah, serangga kita bicara, coa kita tahu, lalat kita tahu, semut kita tahu, sama produk simpanan. Nah, ini banyak sekali macamnya. Yang berarti paling sulit adalah kita bicara hama produk simpanan ini. Karena dia begitu barang kita lihat kalau kurang apa, kurang apa, jeli kita melihatnya. Kadang-kadang bahan baku itu bersih kita lihat tidak ada kontaminan, tidak ada hamanya. Tapi sebenarnya di situ ada kemungkinan sudah ada eh, produk hama produk simpanan, storage produk pest kan. Jadi pemahaman ini menjadi penting tentunya.
Tapi kembali saya katakan, jadi kontaminasi itu banyak sekali sumbernya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah yang ini, tikus, serangga, dan hewan-hewan lain. Nah, caranya ini pengulangan. Tadi saya sudah sampaikan ini pengulangan saja. Jadi kontaminasi itu bisa berupa fisik. Kenapa? Karena produk yang kita produksi yang sebenarnya harusnya tidak boleh ada apapun, misalnya susu bayi, itu tidak boleh ada tikus, ada potongan kecoa yang masuk dalam produk. Nah, kalau sudah ada, itu kan selalu ada yang memeriksa begitu. Apalagi kalau kita mau mengekspor. Jadi produk bisa gagal uji, kualitas jelas rusak. Nama apalagi, begitu nama sudah rusak, itu memperbaikinya sulit, amat sulit. Dan tadi saya bicara tentang kontaminasi patogen. Jadi bagaimana tidak secara langsung dia mencemari alat-alat yang dibuat untuk misalnya mencampur produk yang akan kita jadikan produk tertentu. Jadi ini uh, macam-macam. Kalau di negara maju itu kadang-kadang kena tuntutan hukum, harus ditutup dan sebagainya. Kita perlu belajar ke arah sana karena kita juga banyak produk kita yang diekspor, tentu ibu dan bapak punya pengalaman juga di sana. Nah ini adalah uh, tadi sudah saya katakan kontaminasi silang itu apa sebenarnya? Jadi perpindahan melalui tidak secara langsung, tidak sengaja begitu. Alat kerja tidak disanitasi setelah kontak dengan hama. Ya karena kita tidak melihat kan gitu, tidak tahu bahwa ada kecoa lewat di situ, ada tikus lewat di situ, ada lalat hinggap di situ. Bahkan sebelumnya mereka sudah ngider tidak tahu kemana kan gitu. Jadi ini contoh-contohnya dari udara juga bisa karena nah, contohnya hantavirus itu ada di udara dari kotoran tikus yang ada di udara begitu. Jadi kalau virus itu kita ingat pada zaman COVID 4-5 tahun yang lalu betapa kita amat khawatir sehingga kemana-mana kita dengan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Jadi ini adalah bagaimana pemahaman ini menjadi penting kalau kita ingin bagaimana agar produk kita ini bebas dari semua ini. Nah ini hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini kalau di Indonesia kita punya apa badan-badan yang memang mengatur ya, dan badan pengawas obat dan makanan, badan POM, bagaimana industri harus melakukan GMP, kemudian di Amerika ada FDA, kemudian ada juga HACCP begitu ya. Jadi ini perlu perlu diperhatikan agar produk-produk itu sudah certified sehingga itu bisa baik proses maupun produknya sudah certified itu bisa dipasarkan dengan baik. Nah, ini kepatuhan regulasi penting sekali karena ketat sekali aturannya dan kita perlu ikuti. uh, Badan POM baru-baru ini banyak melakukan razia gitu. Banyak razia kosmetik. Nah, rupanya banyak kosmetik yang menurut yang saya baca itu ya tidak sesuai kandungannya dan sebagainya kan. Nah, kita tahu mungkin pada waktu memproduksinya juga ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan kan. Nah, ini bisa berujung pada denda, sanksi atau penarikan produk. Kalau kita baca HACCP, ISO, dan GMP itu memang mewajibkan pengendalian hama. Caranya macam-macam, tapi intinya bagaimana agar hama ini tidak ada. Dan ini yang zaman sekarang ini dengan ada media sosial, ini bahaya sekali sehingga kita harus jaga ini reputasi ini. Jadi satu dua masalah bisa besar sekali, apalagi kalau disebarkan berulang-ulang. Jadi itu perlu hati-hati kita menanganinya dan ini bagaimana melakukan damage control ini apabila terjadi begitu. Nah ini memang keahlian dari kawan-kawan dari komunikasi mungkin. Bagaimana caranya ini agar kalau sudah masalah supaya masalah ini bisa kita kurangi atau kita perbaiki supaya kepercayaan bisa timbul lagi. Nah ini mulai saya bicara tentang integrated pest management. Jadi namanya integrated itu adalah
terpadu, pengendalian secara terpadu. Tapi yang sering kita lihat adalah bukan pengendalian terpadu. Pengendalian dilakukan hanya dengan semprotan saja. Namanya itu penyemprotan hama, bukan pengendalian. Apalagi kita bicara tentang industri makanan, industri kosmetik, industri farmasi, atau industri yang berkenaan dengan barang-barang penyimpanan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan di sini, misalnya bagaimana mencegah, ya, bagaimana mendeteksi secara lebih awal, bagaimana pekerja itu diberikan suatu pelatihan sehingga memahami di mana menemukan hama itu ada, bagaimana melakukan sanitasi yang baik. Jadi ini tentu saja memerlukan pengetahuan-pengetahuan. Jadi kembali ibaratnya kalau kita bicara tentang kesehatan, bagaimana mencegah agar kita jangan jatuh sakit. Ada hal yang bisa kita cegah agar kita tidak jatuh sakit. Makan sesuai dengan yang disarankan oleh kita tahu kesehatan atau dokter atau bagaimana. Jadi integrated itu berbagai cara dilakukan dengan maksud agar membuat hama itu bisa ditekan ke level yang memang kita inginkan kehadirannya. Nah, tentu ini harus terus-menerus begitu. Terus-menerus harus dilakukan. Misalnya pencegahan jelas dilakukan. Bagaimana mencegah? Tentu kita bicara pencegahan, kita perlu tahu ini dari mana ini datang si hewan ini. Bagaimana kita melakukan monitoring, deteksi dini, bagaimana early warning. Nah, pengendalian itu bisa dengan kimia, pestisida, bisa dengan fisika, bisa kita masang perangkap, bisa dengan biologi, ada pestisida yang dari bahan biologi dan sebagainya. Nah, tentu itu perlu pengetahuan juga untuk. Nah, kemudian sanitasi yang baik itu bagaimana? Higienis yang baik itu bagaimana? Nah, tentu karyawan sebenarnya pemahaman ini tidak saja untuk karyawan, tapi untuk owner juga penting untuk mengetahui supaya tentu bisnis ini bisa berlangsung dengan baik ya. Kira-kira demikian Bu. Nah, ini adalah satu poin yang selama ini kami sampaikan. Apa yang disebut unit pengendalian hama internal. Jadi, bayangkan kalau Ibu dan Bapak mempunyai usaha industri dan ada masalah, tentu hal-hal yang saya sampaikan di sini mengenai pencegahan, monitoring, praktek terbaik sanitasi. Nah, itu siapa yang mesti melakukan begitu. Nah, kalau ada yang namanya unit pengendalian hama internal, ini bisa dilakukan begitu. Jadi, tanpa menutup kemungkinan untuk adanya perusahaan pengendalian hama eksternal yang kita kenal dengan pest control. Tapi di dalam ini perlu begitu. Di negara maju ini sesuatu yang sudah umum dilakukan. Jadi ini adalah ada tim khusus dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mendeteksi. Nah, untuk mendeteksi juga perlu tahu, perlu pengetahuan, mengelola. Kalau sudah ada bagaimana? Bagaimana mencegahnya? Agar tidak datang secara proaktif. Dengan adanya unit seperti ini, terutama di industri makanan, ini dapat merespon potensi masalah dengan lebih cepat dan efisien. Industri makanan. Rumah sakit apalagi. Rumah sakit yang kerjanya 24/7 gitu. 24 jam per 7 hari. Tapi jadi terus-terusan. Nah, tentu kalau ada unit internal, dia tahu boleh ya, dan dia boleh masuk kemana-mana begitu. Ada tempat rahasia, apa segala macam dia boleh masuk. Itu ada aturan-aturan internal. Jadi ini penting sekali untuk dipertimbangkan adanya unit seperti ini. Jadi disampaikan deteksi dan monitoring, penanganan cepat dan tindakan korektif. Nah, bagaimana kalau ada masalah begitu? Jadi tidak sampai ada masalah baru kita sibuk mengundang pest control dari luar kan. Nah, pest control bisa membantu melakukan pelatihan, edukasi, dan tentu saja ada masalah di mana kita tidak bisa menyelesaikannya, sehingga perlu bantuan dari pihak pest control. Jadi, nah, untuk audit ini penting. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan GMP, sesuai dengan aturan Badan POM dan sebagainya. Ini menjadi penting sekali, benar. Jadi kesimpulannya adalah tentu kembali hama tidak bisa anggap ringan dengan contoh-contoh yang tadi. Ini ancaman serius
bagi keamanan produk dan reputasi bisnis. Kontaminasi silang jelas dari kecoa, lalat, tikus, itu akhirnya kita bicara tentang kerugian finansial dan mungkin juga ada masalah hukum. Jadi pencegahan terbaik adalah dengan PHT, hama terpadu. Jadi hama terpadu, pengendalian hama terpadu itu berbagai cara untuk dilakukan. Jadi bisa dengan kimia, dengan fisika, misalnya dengan perangkap, atau dengan cara pembersihan, dan sebagainya. Tapi itu harus secara terintegrasi. Ya, sanitasi yang baik dan deteksi dini. Nah, unit pengendalian hama internal mempercepat respons dan meningkatkan keamanan. Kira-kira demikian, Ibu dan Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan, saya welcome. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Intan atas materi yang disampaikan pada Zoominar siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk gitu ya ke sesi kedua. Ini diskusi tanya jawab. Kita akan persilahkan mungkin 5 pertanyaan terlebih dahulu yang bisa dituliskan di kolom chat. Ya. Oke, baik sambil menunggu, saya ingin kembali menginformasikan izin Prof. Intan. Jadi pada minggu depan besok kita sudah akan melaksanakan online training Integrated Pest Management Mastery Bapak dan Ibu semua. Jadi yang mungkin bulan-bulan sebelumnya belum bisa join gitu ya untuk training di ahli hama, khususnya di program online training selama 2 hari bersama dengan Pest Expert, yakni ada Prof. Intan Ahmad PhD, kemudian juga bersama dengan Dr. Lin, maka nanti bisa menghubungi ke admin ahli hama. Nanti akan dikirimkan ya linknya untuk bisa berkonsultasi terlebih dahulu mungkin. Oke, oke, Bapak dan Ibu, eh, kita akan membuka 5 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa dituliskan di kolom chat, sudah dibuka ya. Oke, baik. Izin Prof. Intan sambil menunggu teman-teman, Bapak Ibu, peserta Zoominar menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita akan play terlebih dahulu highlight dari online training Integrated Pest Management Mastery yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Oke, tim dari Aliama boleh dibantu untuk bisa play Kurang lebih highlightnya. total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Kalau sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya se-Indonesia ini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPN yang diadakan oleh platform Alimana, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Saya sangat senang sekali. Oke, baik. Baiknya, tadi banyak dari Bapak Ibu gitu ya, dari industri maupun pest control yang sudah ikut IPMM ini sangat terbantu dengan online training Integrated Pest Management Mastery karena diadakan selama 2 hari ini materinya sangat lengkap begitu ya, sudah disusun oleh pest expert. Untuk pembahasannya ada pembahasan secara mendetail dari hama nyamuk, kemudian hama lalat, hama kecoa gitu ya. Kemudian juga ada pembahasan terkait pestisida serta studi kasus yang nantinya bisa didiskusikan langsung oleh pest expert. Oke, baik. Izin Prof, sudah ada
pertanyaan di kolom chat. Apakah Ini. saya bacakan atau Atau oleh saya Prof? langsung jawab saja. Ini Baik, siap. dari Ibu Ivon. Ya, Terima kasih atas pertanyaannya bahwa bertanya terkait unit pengendalian hama terpadu, apakah ada standar nasional atau internasional yang diacu. Mungkin maksudnya satu unit ya. Jadi sebenarnya tidak ada, karena tentu hama itu kan spesifik. Yang penting ada pihak di sana, ada beberapa orang, atau satu orang yang paling tahu, yang dia bisa mengkoordinir bagaimana mengendalikan hama di satu fasilitas. Bisa juga kita lihat ada standar ISO, standar dari GMP, tapi kan itu lebih kepada dibuat untuk eh, karena hama ini spesifik, site spesifik, tidak di satu hotel A, bahkan di hotel A di lantai 1 dengan lantai 7 mungkin pengendalinya akan berbeda begitu. Karena tingkat tingkat keparahannya juga berbeda, datangnya dari mana juga berbeda. Jadi poin saya lebih kepada bahwa sejauh yang saya ketahui tidak ada namanya standar internasional. Tetapi di negara maju sudah biasa ada unit internal yang di ini apa yang dimiliki oleh berbagai perusahaan-perusahaan. Nah, pada waktu-waktu tertentu tentu dibutuhkan eksternal. Apalagi kalau rumah sakit itu perlu punya yang internal, gitu. Karena tahu jam kerjanya, tahu tempat mana yang boleh didatangi, mana yang tidak boleh didatangi dan sebagainya. Tapi intinya pihak atau staf yang menangani unit ini perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang biologi hama, pengendalian hama itu bagaimana, tentang pestisida, cara-cara pengendalian dan sebagainya. Kira-kira demikian untuk Ibu Ivon. Kemudian dari Pak Agung, bagaimana cara terbaik mengendalikan hama? Sorry, mengenai hama menurut saya. Nah itu tergantung hamanya apa dulu, Pak Agung. Kan tidak sama, kita bicara kecoa tentu berbeda dengan mengendalikan rayap, tentu berbeda dengan mengendalikan nyamuk. Apalagi kalau kita bicara serangga, ada serangga merayap, ada serangga terbang. Itu tentu caranya berbeda. Kalau tikus, ada tikus yang besar, tikus got, apa tikus atap, apa tikus kecil, itu caranya juga tidak sama. Nah, sehingga memang perlu memahami biologi si hewan-hewan ini. Nah, kemudian ada nih dari Pak Raka, izin bertanya bagaimana tanggapan tentang wacana serangga akan dijadikan makanan pokok manusia yang digembar-gemborkan lebih ramah lingkungan. Nah, kan, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini di luar dari ini, tapi intinya menarik nih pertanyaan. Kita selama ini sudah biasa makan kepiting, kita sudah biasa makan udang, itu kan udang itu arthropoda juga, jadi hampir sama dengan serangga begitu. Tetapi kita uh, jadi dari segi nutrisi tidak ada masalah. Tapi kembali kalau kita bicara makanan kan ada yang kita memang suka, ada yang tidak suka. Jadi itu relatif sekali. Tapi bagi yang mau silakan. Di beberapa tempat di Indonesia, kok di luar negeri juga di beberapa tempat yang sudah ada orang-orang yang senang makan serangga. Nah, istilah ramah lingkungan itu ya mungkin karena ya, tidak ada uh, prosesnya kan semuanya alami begitu ya. Jadi nggak banyak sampah mungkin akibatnya kan gitu. Tapi itu pilihan Pak itu. Nah ini dari Pak Afif dari Depok. 0% menghadapi hama tikus. Nah masalahnya begini ya, saya pernah membantu satu rumah sakit yang ada tikusnya, tapi kemudian saya berikan pemahaman, nah, coba lihat Ibu dan Bapak, posisi kita ini di mana? Nah sehingga tikus itu kemungkinan datangnya dari mana? Wah, ternyata kemungkinan dari tetangganya macam-macam kan. Gitu. Belum lagi tikus ini bisa datang dari bawah, dari air, dari udara, maksud dari udara itu dari apa? Kabel-kabel, dari pohon yang nempel ke bangunan dan sebagainya. Jadi memang harus berbagai cara begitu. Jadi tidak bisa dan terus-menerus begitu. Jadi akses. Nah, pestisida pertanian mungkin tidak cocok kalau pestisida pertanian untuk tikus ya tikus itu perlu dengan mungkin maksud dari Pak Afif itu rodentisida kan. Nah, yang penting adalah kita mengetahui populasinya kira-kira banyak apa tidak dari mana saja, Bu.
Dan ini harus terus-terusan dari berbagai cara. Ini saya pikir sudah mulai betul. Jadi ada akses ditutup, lem digunakan, pestisida sudah digunakan, tetapi masih ada. Nah, mungkin monitoringnya perlu dilakukan juga. Dan mungkin cara-cara penempatannya atau efektivitas dari rodentisida, kemudian sanitasi yang dilakukan, bagaimana supaya tempat kita itu menjadi atau yang dikendalikan itu menjadi kurang menarik bagi tikus. Dari Pak Indra, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah ini tentu saja kalau kita buat bunda hama terpadu internal, tentu ada SOP. Jadi SOP itu adalah yang perlu dibuat agar tahapannya jelas kan begitu. Misalnya katakanlah ini saya beri contoh saja. Kalau dilihat ada semut, apa yang harus dilakukan? Nah kalau kita tidak memahami prinsip pengendalian hama, tentu ada yang langsung melakukan penyemprotan di semut itu yang on the spot. Ya semutnya akan mati, tapi yang mati hanya itu saja. Yang ribuan yang lainnya masih ada begitu. Sehingga caranya bukan dengan penyemprotan seperti itu, tapi dengan umpan. Nah, kemudian tadi bicara tikus juga, kita perlu mengetahui dari mana tikusnya datang. Bisa dilihat dari jejak-jejak yang ada, macam-macam lah gitu. Dari bau, dari apa. Itu pemahaman-pemahaman itu bisa membantu. Jadi kira-kira untuk sementara itu Mbak Indah, jawaban-jawaban dari Bapak-Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan sedikit. Oke, baik. Nah, Ini tadi ada lagi nih. 5 pertanyaan Ya, di batch pertama. Sekarang kita buka tambahan ya. Oh, ini ya. ada banyak, Bro. Oke, Dari baik. Pak Ohin, ada kiat khusus. Kalau orang Sundanya kiatnya tekiat. Jadi ada kiat khusus untuk penilaian kecoa, padahal jika dilihat kasat mata gudang sudah bersih. Nah, kembali itu kan kecoa ini hewan malam. Nah, mungkin kita perlu memang melihat dari mana dia datang. Kan? Dan tentu ada makanan dia yang membuat dia datang. Jadi kombinasi selalu dengan pengendalian hama terpadu. Jadi bisa dengan misalnya dengan umpan, tapi memilih umpan yang tepat bagaimana, meletakkan umpan bagaimana. Nah, kecoanya juga apakah kecoa Amerika yang besar atau kecoa Jerman. Jadi ini memang masalah. Jadi selain tentu terkesan jorok, bisa juga dia bawa penyakit, Pak Ohin gitu ya. Jadi saya pikir eh, dengan pengetahuan-pengetahuan yang ini yang ditambah itu, yang penting apabila sudah terjadi masalah dicatat, kemudian kenapa cara ini berhasil, kenapa cara itu tidak, mungkin ada cara yang belum dilakukan. Nah, kemudian bahan aktif ini dari Pak Poltak si Hombing, Horas Pak si Hombing. Bahan aktif mana yang paling efektif untuk mengendalikan hama di tikus perkebunan. Nah, ini kan kita bicara tentang tikus. Nah, kalau kita bicara rodentisida, umumnya adalah dari kelompok yang disebut slow action, gitu. Misalnya bromadiolon, bromadivakum. Yang penting dosisnya cocok. Dan kalau kita buat umpan, umpan itu kadang-kadang ada umpan yang mahal tapi tidak didatangi. Atau cara pengumpanannya tidak tepat begitu. Sepertinya habis, tapi kenapa? Nah, tikusnya masih ada, apalagi di perkebunan begitu. Jadi itu memang cukup menantang, tetapi tentu perlu dibuat pemetaan juga. Jadi di mana misalnya umpan paling banyak dimakan, sehingga harus dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keparahan yang terjadi. Demikian Pak Poltar. Dari Pak Yongki. Apakah serangan rayap berpengaruh terhadap riwayat dari... Oh, ini jelas. Jadi yang namanya rayap itu sebenarnya sudah ada di dalam tanah itu. Jadi ibaratnya sebutlah ibu dan bapak berada di satu tempat masih hutan kan gitu. Kemudian hutan itu ditebang akan dijadikan real estate ya. Kan sudah ditebang tuh, tanahnya dibuka. Ya, mungkin sisa-sisa akarnya sudah diambil, tapi masih ada sisa-sisa di bawah. Nah, selama ini sudah ada rayapnya. Begitu kemudian rumah dibangun atau apapun dibangun di sana, rayap yang di bawah itu kan masih terus cari makanan. Nah, yang dalam tanah habis, nah naiklah dia ke atas. Oh, ternyata ada kayu nih, ada apa makanan. Rayap ini kami pernah melakukan kajian yang mengendalikan
di Jakarta sampai gedung 20 lebih ke atas itu ada liang kembarannya sampai ke atas. Ini luar biasa dia mencari makanan. Oke, dari Pak Frans di Makassar. Selamat sore, selamat sore. Bagaimana hama pada peternakan ayam? Nah, ini memang kalau pada peternakan ayam, masalahnya kan di sana ada kutu Frankie. Sebenarnya bukan kutu Frankie itu Anotubius ya, itu dari Coleoptera. Nah, eh, kembali hamanya yang mana? Apakah yang si Anotubius itu, ataupun ada tungau, ataupun bagaimana? Ya, jadi pak karena kan misalnya banyak juga lalat. Nah, itu kombinasi apakah di makanannya ataupun lingkungannya, tapi tidak bisa kita hanya mengendalikan pada melihat si serangganya dan sibuk kita mengendalikannya sampai lupa kita berpikir bahwa kenapa serangga itu tumbuh di situ sehat-sehat walafiat begitu. Kenapa lalat banyak sekali? Kenapa yang namanya kutu Frankie itu orang Indonesia pandai memberi nama kutu Frankie. Bukan bukan kutu itu karena ada sayapnya. Jadi itu semacam kumbang ini. Jadi perlu memahami di mana dia sembunyi, di mana dia aktifnya segala macam. Karena misalnya yang disebut kutu Frankie itu, kalau dimakan oleh ayam, itu ayam tidak mampu mencernanya, sehingga bisa ya di temboloknya itu bisa masalah dan begitu mencoba dicerna dia tidak mampu mencerna, bisa mati juga. Ya pikir ini makanan kan. Kira-kira demikian Pak Frans. Jadi bisa dengan secara intinya adalah secara terintegrasi begitu dan kasus per kasus. Kadang-kadang peternakan ayam kan sudah pasang dengan umpan untuk ini apa merek yang mahal sekali untuk mengendalikan lalat, tapi lalatnya masih banyak. Ya antara lain kenapa ya? Karena mungkin sumbernya tidak diatasi dengan baik. Kayak demikian. Izin Prof, apakah pertanyaan dari Bapak Indra Wahyudin tadi sudah Oh, mana belum? dibaca? Oh, sorry, sorry. Iya. Oke, tadi saya sudah jawab juga dengan Ibu Ivon. Jadi sudah saya jawab Pak Indra bahwa tentu harus ada shocknya begitu. Tadi saya beri contohnya adalah misalnya kalau ada tikus, apa yang perlu dilakukan atau bagaimana untuk mengetahui bahwa tikus itu datang dari dalam atau dari luar. Itu kita perlu buat shocknya begitu. Nah, standard operation prosedur itu akan apa ya mencegah kesalahan dalam pengendalian begitu. Misalnya kalau sudah ditemukan apa yang dilakukan, bagaimana cara mencegah. Nah, itu perlu dibuat kan begitu. Jadi tidak ada memang standar, jadi itu bisa dibuat. Intinya bagaimana agar eh, pencegahan bisa dilakukan, kemudian monitoring dapat dilakukan secara periodik dan sebagainya. Dan tentu saja monitoring untuk hewan A berbeda dengan frekuensinya dengan hewan yang lainnya begitu. Jadi kira-kira demikian Pak Indra, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan lanjutan Prof dari Ibu Ivon, ini untuk pengendali hama internal terpadu gitu ya. Banyak juga yang menanyakan, itu sebenarnya siapa Prof yang bisa menjadi tim pengendali di internal gitu ya di perusahaan? Apakah dari cleaning service itu nantinya bisa juga menjadi unit pengendali internal di perusahaan apabila sudah mengikuti pelatihan atau seperti apa? Itu malahan bagus sekali ya. Jadi cleaning service yang diberi pemahaman tentu malahan jadi baik. Jadi dia melakukan apa pelayanan cleaning, tapi pada waktu bersamaan dia tahu bahwa yang dilakukan ini tidak saja membersihkan dari kasat mata atau dari desinfeksi dan sebagainya, tapi mencegah si hama itu berkembang dan dia juga bisa tahu kalau ada bagaimana mengendalikannya. Jadi bisa pihak-pihak ini diberi pelatihan begitu dan tidak sulit. Tentu saja dia mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai. Gitu. Karena sekarang semuanya terlepas latar belakangnya apa saja itu bisa mempelajari hal-hal ini begitu. Ya. Karena ini bukan sesuatu yang sulit dipelajari. Kalau ada minat, kemudian senang membaca, juga mengikuti pelatihan-pelatihan, ya tentu bisa. Apalagi di lapangan itu dia akan memperoleh pengalaman-pengalaman.
dia akan menjadi ahli yang ya bisa menangani. Tapi pertanyaannya apakah dari cleaning service bisa? Bisa, tapi perlu melalui satu pelatihan begitu. Dan memang namanya pelatihan itu bagaimana? Intinya adalah memperoleh pemahaman yang baik, pengalaman yang baik kan. Jadi ada pelatihan yang bersertifikat, ada yang tidak. Tapi kembali intinya, ibaratnya begini, saya selalu beri contoh. Saya bisa saja punya SIM, tapi mungkin saya nggak pandai nyupir gitu. Saya punya SIM saja kan gitu. Sama juga saya punya sertifikat, tapi ternyata ya sertifikatnya ada, tapi saya tidak punya kompetensi ataupun skill yang dibutuhkan untuk permasalahan yang harusnya saya bisa lakukan. Kira demikian. Permetakan Oke. ayam sudah, Pak Frans sudah. Oke. Ya, baik Prof. Jadi untuk sesi diskusi dan tanya jawab, ini kita sudah cukupkan untuk sesi Zoominar pada hari ini. Karena untuk Zoominar tentu waktunya terbatas, sekitar 1 jam kurang lebih, begitu ya Prof. Nah, tentu Ya. akan banyak waktu apabila nanti Bapak dan Ibu bisa join di online training Integrated Pest Management Mastery, ini dilaksanakan selama 2 hari dengan pembagian materinya gitu ya, banyak. Jadi nanti bisa lebih detail untuk menanyakan dan juga ada studi kasus tentunya. Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah join gitu ya untuk bisa menyimak materi dari Prof. Intan Ahmad. Dan saya sampaikan terima kasih banyak Prof. Intan atas Terima kasih waktu dan semuanya. juga Terima kasih ilmunya. semuanya. Terima kasih Oke, semuanya. selamat sore Prof. Selamat sore, izin Ya, saya izin leave. Terima kasih. oke, Selamat sore. baik. Bapak Ibu semua, apabila ingin sertifikat gitu ya, di Zoominar kali ini kita bisa membantu Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, maka bisa menghubungi ke admin ahli Hama. Ini sudah ada link yang dikirimkan di kolom chat. Kemudian izin saya menyampaikan kembali gitu ya, program dari ahli Hama, yakni yang terdekat terlebih dahulu. Oke, yang terdekat ini ada, sudah muncul ya Bapak Ibu. Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari bersama dengan Pest Expert, yakni Bapak Prof. Intan Ahmad PhD serta Ibu Dr. Sri Malinar, MSI MM atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Nah, IPMM dilaksanakan selama 2 hari dengan silabus materi yang lengkap gitu ya, dengan pembahasan pengendalian hama secara terpadu. Ini mulai dari ada hama nyamuk, tikus, kecoa, kemudian ada pembahasan terkait metode tentunya yang sangat diperlukan gitu ya bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi tim in-house pest management atau Bapak Ibu dari pest control yang ingin skill up knowledge tentang pengendalian hama. Kemudian ada juga studi kasus. Lalu ada in-house training. Jadi ini dilaksanakannya secara offline ya. Kalau IPMM tadi online selama 2 hari. Untuk in-house sendiri offline karena dari Pest Expert ahli hama akan hadir ke perusahaan Bapak Ibu semua. Kemudian yang ingin belajar gitu ya, kapanpun karena bisa melihat recording atau e-course. E-course kemudian ada juga tentang banyak materinya, ini fumigasi, lalu pengendalian hama terbang, serta pengendalian hama merayap. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin berkoordinasi atau konsultasi gitu ya dengan tim ahli hama, maka bisa menghubungi di kolom chat ini ada linknya gitu ya, konsultasi. Kemudian untuk 5 peserta yang ingin join gitu ya, karena sudah akan dilaksanakan di minggu depan, bisa mendaftarkan juga ini di link daftar IPMM Bapak Ibu semua. Investasi 3,5 juta menjadi 2,5 juta untuk membuat in-house pest management di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, baik. Saya
ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat di Zoominar kali ini, maka bisa menghubungi ke tim admin ahli HAMA. Baik dari saya, sekian. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu peserta Zoominar semua pada siang sampai sore hari ini bersama dengan Prof. Intan Ahmad PhD. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.